Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalam ala nabiyina Muhammadin. Kembali kita membaca kitab Fadlul Islam karya Syekh Muhammad At-Tamimi dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Saleh bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Halaman 19. Wa dalilu ats-tsaminu, dalil yang ke-8. Hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud, dia mengatakan, "Laisa 'ammun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu." Rawahu Ibnu Waddahin fi al-Bid'ah wan Nahy anha. Diriwayatkan oleh Ibnu Waddah dalam kitab Al-Bid'ah wan Nahy anha. Kama azzahu ilaihi al-musannifu, sebagaimana dinisbatkan penyandarannya oleh al-musannif, oleh penulis. Wa isnaduhu dha'ifun, namun sanadnya dhaif, sanadnya lemah. Warawahu at-Tabarani fi Mu'jamil Kabiri. Dan athar ini juga diriwayatkan oleh at-Tabarani dalam kitab beliau Al-Mu'jamul Kabir. Bisnadin akhara dha'ifin, dengan sanad lain yang juga lemah. Wal azwu ilaihi aula, menyandarkan athar di atas atau hadis di atas kepada At-Tabarani itu lebih utama. Lianna kitabahu asyharu, karena kitab beliau yaitu Al-Mu'jamul Kabir lebih masyhur, lebih dikenal. Walahu isnadun thalithun dha'ifun inda Yaqub bin Syaibah fi musnadihi. Dan athar di atas atau hadis di atas ini memiliki sanad yang ketiga, namun juga dhaif, ya, yang diriwayatkan oleh Yaqub bin Syaibah dalam kitab beliau Al-Musnad, ya, kitab Musnad Yaqub bin Syaibah. Wa majmu'u tilka turuqi yaqdi ay yakuna al-atharu hasanan. Dan kalau kita gabungkan tiga sanad di atas, turuq artinya sanad. Kalau kita gabungkan tiga sanad di atas, maka athar di atas menjadi athar yang hasan. Ya, hadis kalau itu dari sahabat atau dari tabi'in, ya, pokoknya yang selain dari Nabi SAW, maka disebut dengan al-athar. Walaupun juga boleh disebut dengan hadis. Walahu hukmur raf'i. Dan hadis ini memiliki hukum marfu. Ar-raf'u artinya al-marfu. Marfu artinya bisa disandarkan kepada Nabi. Boleh dikatakan itu perkataan Nabi. Li'annahu la yuqalu min qibalir ra'yi. Karena athar di atas isinya tidak layak untuk dikatakan dari sekedar opini. Isi dari hadis Ibnu Mas'ud di atas tentang perkara masa depan tentunya bukan dari opininya Ibnu Mas'ud. Wa yuqawi al-jazma bi raf'ihi. Dan lebih menguatkan lagi, faktor lain yang lebih menguatkan lagi bahwasanya secara tegas al-jazm, secara tegas hadis di atas adalah hadis yang marfu, adalah ma jaa fi sahih al-Bukhari. Adalah hadis dalam Sahih Bukhari an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik. Annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan, "Isbiru fa innahu la ya'ti 'amun 'alaikum illa walladhi ba'dahu syarrun minhu." Bersabarlah, karena tidak akan datang tahun kepada kalian kecuali setelahnya itu lebih buruk dari tahun sebelumnya. Sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar perkataan tersebut dari Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai di sini hadisnya. Fa hadzal madhkuru fi hadits Anas radhiyallahu anhu huwa nadhiru qaul Ibnu Mas'udin. Maka yang disebutkan dalam hadis Anas bin Malik di atas ini sama seperti yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud. Itu ketika Ibnu Mas'ud mengatakan, "Laisa 'amun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu." Ya, maka kesimpulannya hadis Ibnu Mas'ud ini ya, hadis yang hasan, bisa diterima dan juga memiliki hukum marfu
Artinya bisa dikatakan ini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dilalatuhu ala maqsudi tarjamati fi qawlihi. Dan sisi pendalilan dari matan ini ketika Ibnu Mas'ud mengatakan lakin dhahabu ulama'ikum wa khiyarikum thumma yahdutsu aqwamun yaqisuna al-umura bi ara'ihim fayanhadimul islamu wa yuthlamu. Wa thalmu huwa athalmu disebutkan dalam hadis di atas wa yuthlamu. Ya, nanti yuthlamu ini fi'il ya. Maka akan ketemu masdarnya, isim dari pekerjaannya adalah athalmu. Athalmu artinya al-khalalu, artinya kesesatan, ya, artinya penyimpangan. Fasyarru yatazayadu bihadmil islami wa thalmihi. Maka keburukan itu semakin bertambah dan bertambah dengan dirusaknya Islam dan terjadinya penyimpangan dalam Islam. Wa dzalika bi dhahabil akhyari wal ulama'i. Dan terjadinya kerusakan dalam Islam dan penyimpangan ini dengan sebab perginya atau wafatnya orang-orang akhyar, orang-orang saleh dan juga ulama. Wa la yumkinu at-taharruzu min thalmil islami illa biltizamihi. Dan tidak mungkin untuk menjauhkan diri dari adanya penyimpangan dalam Islam kecuali dengan biltizamihi, dengan berpegang teguh pada ajaran Islam. Fayakunul iltizamuhu wajiban. Maka berpegang teguh pada ajaran Islam itu hukumnya wajib. Nah, ini sisi pendalilannya. Bahwasanya akan datang masa-masa di mana banyak penyimpangan, ya, banyak kerusakan dalam agama. Ya. Kemudian untuk menghindari itu, untuk menjaga diri dari itu agar tidak terkena penyimpangan dan kerusakan, tidak ada cara lain kecuali dengan berpegang teguh pada agama Islam. Ya, maka berpegang teguh pada agama Islam wajib. Ya, berislam hukumnya wajib. Fa idza iltazama al-khalqu dinal islami wa danu bima jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa fasha fihim. Maka kalau seseorang itu, al-khalqu di sini maksudnya seseorang, manusia, iltazama, kalau dia berpegang teguh kepada agama Islam, wadanu, dan mendekat terhadap apa-apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fasha fihim, dan menyebarkannya, maka hufidha al-islamu, maka Islam akan terjaga, wa qawiya fin nufusi, dan akan tertancap dengan kuat di dalam diri-diri kita. Wa in tarakuhu ma'a dhahabi ulama'ihim. Kalau orang-orang sudah meninggalkan agama Islam, ditambah lagi dengan kepergian para ulama, wa khiyarihim, dan juga kepergian orang-orang yang saleh, fa innahu la tazalu urahu tunqadu urwatan. Maka akan senantiasa urahu, ikatan Islam, ikatan dalam agama Islam, akan tunqadu, akan terputus seutas demi seutas. Hatta la yabqa minhu syai'un, sampai tidak tersisa satu ikatan pun sama sekali. Kemudian kita masuk pada bab selanjutnya. Qal musannifu rahimahullahu. Penulis kitab Fadlul Islam mengatakan, bab tafsiril Islam, bab penjelasan dari makna Islam. Qawlihi ta'ala, firman Allah Ta'ala, fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. Kalau orang-orang kafir tersebut hajjuka, mendebat engkau wahai Muhammad, faqul, maka katakanlah, aslamtu wajhiya, aku serahkan wajahku. Wajah di sini maksudnya representasi dari keseluruhan diri. Wajah representasi dari keseluruhan diri. Seperti dalam bahasa Indonesia ini biasa ya, dalam bahasa kiasan. Misalnya, kemana si fulan? Kok tidak kelihatan tampangnya? Tentunya yang dicari bukan hanya tampangnya, namun juga seluruh orangnya. Maka wajah representasi dari seluruh diri. Maka
Faqul aslamtu wajhiya. Maka katakanlah wahai Muhammad, aku telah serahkan diriku lillahi kepada Allah. Wa manittaba'an, dan juga orang-orang yang mengikutiku juga demikian. Mereka menyerahkan dirinya kepada Allah. Maka ketika orang-orang kafir dan juga orang-orang yang sesat, ya, orang-orang yang menyimpang itu berdebat, ya, menimbulkan keraguan-keraguan dalam akidah kita, ya, maka kata Allah, hendaknya kita kokohkan iman kita. Kita tegaskan, pokoknya saya ikut Allah dan Rasulnya. Saya sudah serahkan. Maka ini sikap kita kepada syubhat dan penyimpangan. Ya, terserah Anda mau menyampaikan syubhat apa, keraguan apa dalam agama. Ya, saya tegaskan, saya tetap kokoh. Saya ikut Al-Quran, saya ikut Sunnah. Ya, demikian seharusnya. Surat Al-Imran ayat 20. Kemudian yang kedua, wa fi sahihi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dalam as-sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah bersabda, Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baital harama in istata'ta ilaihi sabila, muttafaqun alaihi. Islam adalah engkau bersyahadat la ilaha illallah dan bersyahadat anna Muhammadan Rasulullah. Dan engkau mendirikan salat, membayar zakat, engkau berpuasa Ramadan, engkau berhaji ke Baitul Haram jika engkau mampu untuk melakukan perjalanan ke sana. Muttafaqun alaih, artinya hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Ya, muttafaqun artinya disepakati. Disepakati oleh siapa? Disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, wa fihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Dan juga dalam as-sahih dari Abu Hurairah secara marfu'. Nabi katakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati adalah yang kaum muslimin yang lain merasa salimah, merasa selamat dari keburukan lisannya dan juga keburukan tangannya. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Dan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Yang keempat, wa an Bahz bin Hakim an abihi an jaddihi. Dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya dan dari kakeknya. Annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil islami. Bahwasanya kakeknya tersebut bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Islam. Faqala, maka Nabi bersabda, Islam adalah antuslima qalbaka lillah. Engkau menyerahkan dirimu, menyerahkan hatimu kepada Allah. Wa an tuwalliya wajhaka ila Allah. Dan engkau palingkan wajahmu kepada Allah. Wa an tusalliya as-salatan maktubata. Dan engkau melakukan salat wajib, salat yang 5 waktu. Wa tu'addiya zakata al-mafrudata. Dan engkau membayar zakat yang wajib. Rawahu Ahmadu, hadis sahih riwayat Ahmad. Yang kelima, wa Nabi Kilabata an rajulin min ahli Syami. Dari Abu Kilabah, dari seseorang yang merupakan penduduk Syam. An abihi, dari ayahnya. Annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal Islamu. Bahwasanya dia bertanya kepada Rasulullah, apa itu Islam? Faqala, maka Nabi menjawab, antuslima qalbaka lillahi. Engkau menyerahkan hatimu kepada Allah. Wa ayaslamal muslimuna min lisanika wa yadika. Dan engkau membuat kaum muslimin yang lain merasa selamat dari keburukan lisanmu dan juga keburukan tanganmu. Qala ayyul islami afdalu. Kemudian dia bertanya lagi, Islam mana yang paling afdal? Maksudnya amalan Islam. Ya, ajaran Islam mana yang paling afdal? Qala, Nabi bersabda, al-imanu billah. Engkau beriman kepada Allah dengan benar. Artinya berakidah dengan benar. Qala wa mal imanu billah. Dan apa yang dimaksud dengan beriman kepada Allah? Qala, Nabi bersabda, antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wal ba'thi ba'dal maut.
Iman kepada Allah artinya engkau beriman kepada Allah dan beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan mengimani adanya hari kebangkitan setelah maut. Ya, sampai di sini perkataan musannif. Qala syarihu wafaqahullahu. Syarih, ya, pensyarah yaitu Syekh Shalih Al-Utsaimin, semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada beliau. Beliau mengatakan, maksud tarjamati bayanu haqiqatil islami wa ma'nahu. Yang dimaksud dalam matan ini adalah penjelasan tentang hakikat Islam dan makna Islam. Wal islamu asy-syar'iyyu lahu itlaqani. Dan Islam dalam istilah syar'i memiliki dua makna. Ahaduhuma amun. Yang pertama makna secara umum. Wa huwa al-istislamu lillahi bitauhidi wal inqiyadu lahu bitta'ati wal bara'atu wal khulusu minasyirki wa ahlihi. Definisi Islam secara umum adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk kepada Allah dengan melakukan ketaatan. Wal bara'atu wal khulus, dan berlepas diri, dan khulus artinya sama, berlepas diri, minasyirki, dari kesyirikan, wa ahlihi, dan juga pelakunya. Ini definisi Islam. Wa haqiqatuhu hiya, dan hakikat dari Islam berdasarkan definisi di atas adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Inti dari definisi di atas adalah cukup pada satu kata ini, al-istislamu lillahi bitauhid. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Fa innal jumlataini al-madhkurataini ba'du huma bimanzilati tabi'i al-lazimi lil jumlatil ula. Dua kalimat yang disebutkan setelahnya itu sebenarnya hanya bimanzilati tabi', hanya menempati posisi tabi', sekedar sebagai tabi' itu turunan, ya, yang merupakan kelaziman dari kalimat yang pertama. Kalau kita lihat di atas definisi Islam ini ada 3 kalimat. Yang pertama al-istislamu lillahi bitauhid, ini yang pertama. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, ini yang kedua. Wal bara'atu wal khulusu minasyirki wa ahlihi, ini yang ketiga. Nah, kata syarih di sini intinya itu pada kalimat pertama saja. Yang 2 kalimat setelahnya ini cuma sekedar turunan dari kalimat pertama. Fal jumlatul ula, maka kalimat yang pertama yaitu al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Kafiyatun, ini sudah mencukupi fi bayani haqiqatil islami, untuk menjelaskan hakikat Islam. Fi ma'nahu al-ami, dalam maknanya secara umum. Ya, maka perhatikan ya. Hakikat Islam atau inti dari Islam adalah tauhid. Ya, inti dari Islam itu tauhid, bukan yang lain. Inti dari Islam itu bukan sedekah, bukan sholawat, bukan zikir, bukan anti riba, bukan anti MLM, bukan yang lainnya. Ya. Namun inti dari Islam itu adalah tauhid. Ya. Wal akharu khasun, dan makna yang kedua adalah makna yang khas, makna yang umum. Walahu maknayani aidan. Khas maknanya khusus, ya maaf. Makna yang kedua adalah maknanya khusus. Dan makna yang khusus juga ada 2 macam. Ya. Ada 2 pembagian. Al-awalu, yang pertama, makna Islam yang khusus yang pertama, Islam adalah ad-dinul ladzi bu'itsa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Adalah agama yang dengannya diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama yang Nabi SAW diutus membawa agama tersebut. Fa innahu yusamma islaman. Agama tersebut dinamakan dengan Islam. Wa minhu haditsu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma fi sahihaini. Dalilnya adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dalam sahihain. Ya, sahihain artinya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nabi bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam dibangun di atas 5 perkara.
yaitu syahadat, salat, zakat, puasa dan haji. Ya, maka kata-kata bunyal Islam, Islam di sini artinya agama Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'al al-Islam isman lid-dini alladzi ja'a bihi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis ini Nabi menjadikan kata-kata al-Islam sebagai isman, sebagai nama bagi agama yang ia bawa. Wa haqiqatuhu syar'an. Dan hakikat Islam secara syar'i berdasarkan definisi di atas adalah istislamul abdi batinan wa zahiran lillahi. Berserah dirinya seorang hamba secara lahir dan batin. Lillahi kepada Allah. Ta'abbudan lahu. Untuk beribadah kepada Allah. Bisyar'i. Dengan menerapkan syariatnya. Al-munazzali ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang syariat tersebut diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala maqamil musyahadati awil muraqabati. Ya. Dengan bentuk ta'abbud, dengan bentuk ibadah yang musyahadah. Ya, musyahadah artinya ketika beribadah, ketika kita beribadah kita merasa bahwasanya kita berhadapan dengan Allah Ta'ala. Atau muraqabah. Ya, muraqabah artinya andaikan kita tidak bisa menghadirkan perasaan bahwasanya kita sedang menghadap Allah, maka kita hadirkan perasaan kita diawasi oleh Allah. Itulah muraqabah. Ya, perasaan bahwasanya kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Dan ini disebut dengan al-ihsan, ya. Beribadah dengan musyahadah atau muraqabah disebut dengan al-ihsan. Musyahadah artinya kita beribadah seolah-olah kita sadar kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau jika tidak bisa demikian, tingkatan ihsan yang kedua adalah tingkatan yang lebih rendah daripada musyahadah adalah muraqabah. Kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beribadah. Wa tsani, kemudian definisi Islam dengan definisi yang khusus yang kedua, Islam adalah al-a'malu dhahirah, amalan-amalan yang nampak, ya, amalan anggota badan. Fa innaha tusamma islaman, maka amalan anggota badan dinamakan dengan Islam. Wa hadha huwal muradu idza dzukira al-islamu ma'al imani wal ihsani. Maka inilah yang dimaksud ketika Islam disebutkan dalam dalil bersamaan dengan iman dan ihsan. Ya, kalau Islam disebutkan dalam satu rangkaian bersama iman dan ihsan, maka Islam artinya amalan anggota badan. Iman artinya amalan hati, dan ihsan tadi. Ihsan itu adalah musyahadah dan muraqabah. Namun kalau Islam disebutkan sendirian saja, maka sudah mencakup semuanya. Sudah mencakup amalan anggota badan, amalan hati, dan juga musyahadah dan muraqabah. Wastadal musannifu bil ayatid dalati 'alal ma'na al-'ammi lil islami. Dan di sini al-musannif penulis kitab Fadlul Islam berdalil dengan ayat-ayat di atas yang menunjukkan kepada makna umum terhadap istilah al-Islam. Ala ma'nahul khas, namun untuk menunjukkan makna yang khusus. Ya. Menggunakan lafaz Islam yang bentuknya umum, namun yang dimaksud adalah makna khusus. Kenapa demikian? Li'annahu fardun minal afradil mundarijati fihi. Karena makna khusus ini adalah fardun, adalah bagian dari himpunan makna umumnya yang mundarijah, yang diturunkan dari makna umumnya. Makna khusus ini masih termasuk dari makna umum, masih merupakan anggota himpunan tadi yang tercakup dalam makna umum. Wal Islamul ladzi huwa dinur Rasuli sallallahu alaihi wasallam huwa min jumlatil istislami lillahi bitauhidi. Maka Islam dalam artian Islam merupakan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masih termasuk ke dalam cakupan al-istislamu lillah bitauhid.
berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Sehingga tidak ada pertentangan dalam masalah ini. Demikian yang bisa kita baca. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.